Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dea Ramadhani, mahasiswi Politeknik Negeri Medan, Prodi Perbankan dan Keuangan, kelas BK4 di NIM 2005071006. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Manajemen dan Keuangan, dosen pengampu Ibu Eva Malina Simatupang SE MSI dengan topik investasi dalam persediaan. Sebelum kita mempelajari topik ini lebih dalam, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa sih pengertian dari investasi dan apa sih pengertian dari persediaan. Yang pertama, pengertian investasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, pengertian investasi adalah penerimaan uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Kemudian, pengertian persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi tergantung industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dan selalu mengalami perubahan. Mengapa persediaan dikatakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar? Ada 3 faktor yang menyebabkan persediaan dikatakan elemen utama dari modal kerja. Yang pertama, jumlah persediaan paling besar jika dibandingkan dengan modal kerja lainnya. Yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Dan yang ketiga, tingkat likuiditasnya rendah. Selanjutnya yang wajib kita ketahui dari persediaan yaitu macam-macam persediaan. Ada berapa sih macam-macam dari persediaan? Macam-macam persediaan itu tergantung dari perusahaannya. Nah, yang akan kita pelajari itu ada 2 perusahaan, yaitu perusahaan dagang dan perusahaan industri atau manufaktur. Dalam perusahaan dagang, persediaan yang ada dalam perusahaan dagang yaitu persediaan barang dagangan. Dan dalam perusahaan industri atau manufaktur, persediaan yang ada itu berupa persediaan barang baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Kemudian yang wajib kita ketahui yaitu manajemen persediaan. Dalam manajemen persediaan dalam investasi persediaan itu ada 3 poin. Yang pertama, manajemen persediaan itu intinya mengatur tingkat persediaan agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menekan keuntungan perusahaan. Poin yang kedua, tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan pada perolehan laba. Poin yang ketiga, semakin tinggi perputarannya, semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan, semakin kecil pula dana yang ditanam dalam perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan itu ada 5. Yang pertama, tingkat penjualan. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Yang ketiga, lamanya proses produksi. Yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Yang kelima, waktu pembelian dan pengiriman. Tingkat penjualan, maksudnya semakin tinggi omset penjualan, maka makin besar investasi persediaannya. Begitupun sebaliknya, penjualan yang rendah, maka persediaan akan sedikit. Sifat teknis dan sifat produksi. Sifat teknis yaitu produksi pesanan sama dengan persediaan beragam dan banyak. Produksi massal sama dengan persediaan bisa diatur. Lamanya proses produksi. Jika proses produksi persediaan lama, maka mengakibatkan BDP biaya semakin mahal dan tidak efisien. Daya tahan bahan baku dan produk akhir maksudnya barang tahan lama, persediaan relatif tinggi. Barang tahan tidak lama, persediaan relatif rendah. Barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Selanjutnya, manfaat investasi dalam persediaan. Manfaat investasi dalam persediaan itu ada 3. Yang pertama, memanfaatkan diskon kuantitas. Yang kedua, menghindari kekurangan bahan atau out of stock. Dan yang ketiga, manfaat pemasaran. Maksud yang pertama itu memanfaatkan diskon kuantitas, yaitu diskon kuantitas diperoleh jika perusahaan membeli dalam kuantitas yang besar. Perusahaan membeli melebihi kebutuhan sehingga ada yang disimpan sebagai persediaan. Maksud yang kedua itu
Ketika situasi pelanggan datang untuk membeli barang dagangan, kemudian perusahaan tidak mempunyai barang tersebut, maka perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghindari situasi tersebut, perusahaan harus mempunyai persediaan barang jadi. Maksud manfaat yang ketiga yaitu jika perusahaan mempunyai persediaan lengkap, pelanggan atau calon pelanggan akan terkesan dengan kelengkapan barang dagang yang kita tawarkan, terlebih jika perusahaan kita selalu mampu memenuhi keinginan pelanggan. Akibatnya reputasi dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan kita akan semakin baik bagi kemajuan perusahaan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara perhitungan investasi dalam persediaan itu? Di dalam investasi persediaan, biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan, yang pertama itu biaya investasi, yang kedua itu biaya penyimpanan, yang ketiga itu biaya order. Apa sih maksud dari biaya investasi? Maksudnya, investasi pada persediaan sama seperti investasi pada piutang dan modal kerja lainnya yang memerlukan biaya agar investasi berjalan sebagaimana mestinya. Dan yang dimaksud dengan biaya penyimpanan itu mencakup biaya eksplisit seperti biaya gudang, asuransi, pajak, dan biaya kerusakan persediaan. Yang dimaksud dengan biaya order yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh persediaan. Lalu rumus apa yang digunakan dalam perhitungan investasi dalam persediaan? Rumus yang digunakan dalam perhitungan investasi dalam persediaan yaitu rumus EOQ. Apa sih yang dimaksud dengan EOQ itu? EOQ merupakan singkatan dari Economic Order Quantity atau frekuensi pemesanan yang mengacu pada jumlah optimal barang yang harus dipesan pada suatu titik waktu tertentu, sehingga total biaya tahunan membawa dan memesan barang tersebut diminimalkan. Lalu, apa tujuan dari perhitungan EOQ ini? Tujuan dari menghitung EOQ dengan cara seperti rumus frekuensi pesanan adalah untuk mengidentifikasi jumlah unit produk yang optimal untuk dipesan, yang pada intinya untuk meminimalkan biaya untuk membeli, mengirim, dan menyimpan unit. Sederhananya, yang dimaksud dengan EOQ itu adalah berapa banyak produk yang harus perusahaan beli untuk mempertahankan rantai pasokan sebagai persediaan agar menghemat biaya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh konsep ekonomi bahwa semakin turun biaya pemesanan per produk, semakin besar jumlah total pesanan. Begitupun sebaliknya. Berikut adalah cara menghitung EOQ atau frekuensi pemesanan dengan menggunakan rumus EOQ sama dengan akar kuadrat 2 dikali D dikali S per H. Annual setup cost sama dengan D per QS. Annual holding cost sama dengan Q per 2H. Total unit cost sama dengan unit cost atau D. Total cost Q sama dengan total unit cost ditambah D per QS ditambah Q per 2H. Keterangan D sama dengan penggunaan atau permintaan yang diperkirakan per periode waktu. S sama dengan biaya pemesanan per pesanan. H sama dengan biaya penyimpanan per unit per tahun. Q sama dengan jumlah unit per pesanan. C sama dengan biaya total. Sebagai pemahaman, berikut saya paparkan contoh soal beserta jawabannya. PT Maju Jaya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 240.000 unit. Harga bahan baku per unit sama dengan Rp2.000. Biaya pesanan untuk setiap kali melakukan pemesanan sebesar Rp150.000. Sedangkan biaya penyimpanan sebesar 25% dari nilai rata-rata persediaan. Diminta berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis dalam rumus EOQ? Jawab, diketahui R sama dengan 240.000, S sama dengan 150.000, P sama dengan 2.000, I sama dengan 25%. Ditanya EOQ. Jawab, EOQ sama dengan akar dari 2 kali 240.000 kali 150.000 per 2.000 kali 25% sama dengan
Akar dari 144 juta sama dengan 12.000 unit. Kesimpulan, adanya investasi dalam inventory yang terlalu besar dibandingkan dengan kebutuhan akan memperbesar beban bunga, memperbesar biaya penyimpanan dan pemeliharaan gudang, memperbesar kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas keusangan, sehingga semuanya ini akan memperkecil keuntungan perusahaan. Demikian pula sebaliknya, adanya investasi yang terlalu kecil dalam inventory akan mempunyai efek yang menekan keuntungan juga, karena kekurangan material perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal. Sekian pembahasan materi kali ini. Apabila ada tutur kata dan pemaparan materi yang kurang berkenan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatiannya.